Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan materi manajemen risiko. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena seperti kita ketahui bersama, saat ini terutama khususnya di Jawa Tengah saat ini sebagai penyumbang nomor 1 untuk pasien yang terkena corona, dan salah satu penyumbang terbesar di Jawa Tengah adalah Solo dan Sukoharjo, padahal mayoritas kita berada di wilayah tersebut. Maka kita banyak berdoa, banyak berikhtiar agar kita selalu sehat. Oke, hari ini kita akan bahas materi tentang pengelolaan bisnis asuransi. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang premi, kemudian kita sudah telaah bagaimana ketika kita melakukan pengukuran dengan pendekatan kuantitatif. Nah, di sini sebenarnya bisnis asuransi itu baiknya dikelola seperti apa? Nah, seperti kita ketahui bahwa pendekatan perekonomian itu ada yang bersifat makro dan ada yang bersifat mikro. Sifat di sini maksudnya adalah cakupannya. Jadi cakupan ketika kita bicara perekonomian itu bisa secara global, komprehensif, berarti yang kita bicarakan di sana adalah makro secara negara. Tetapi ketika kita bicara secara mikro itu berarti kita melihat dari sisi perusahaannya. Nah, sekarang yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana sih agar pengelolaan bisnis asuransi itu bisa optimal, bukan maksimal ya, tapi optimal. Nah, ketika kita bicara optimal, berarti kita juga harus tahu bahwa sistem itu tidak bisa mengandalkan hanya antara perusahaan dengan masyarakat. Tetapi di sana juga harus didukung dengan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah di sebuah negara. Nah, sehingga ketika kita membahas tentang pengelolaan bisnis asuransi yang optimal, berarti kita harus mendekatinya dari satu sisi yang lainnya yang mungkin selama ini kurang diperhatikan, yaitu secara global, yaitu pendekatan dari sisi regulasi pemerintah. Nah, ketika kita bicara regulasi pemerintah, berarti yang harus kita bahas di sana itu adalah kondisi yang gimana sih agar asuransi itu bisa berkembang lebih baik dan bisa optimal. Nah, di sana pemerintah harus memberikan sebentuk ya, bukan semuanya bebas, tapi sistem perekonomian yang berkembang di masyarakat di sana adalah sistem perekonomian bebas. Artinya apa? Bebas di sini bukan kemudian perusahaan asuransi semena-mena atau masyarakat semena-mena ke perusahaan asuransi, tetapi di sana hukum ekonomi, yaitu adanya kesepakatan atau equilibrium price itu benar-benar bisa diciptakan. Artinya apa? Perusahaan asuransi bisa melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Perusahaan asuransi bisa menjual dengan harga yang menurut perusahaan asuransi di sana layak, sementara nasabah juga mampu menjangkau. Nah, itu yang dimaksudkan di sana adalah sistem ekonomi masyarakatnya berbentuk sistem perekonomian bebas. Bebas bukan berarti barbar, bukan berarti tanpa batas, tetapi bebas di sana maksudnya adalah ada kesepakatan antara demand and supply. Dalam hal ini supply-nya adalah perusahaan asuransi, demand-nya adalah calon nasabah. Di lain pihak di sana itu bisa tercapai jika masyarakatnya itu adalah masyarakat dengan kategori masyarakat yang sangat maju, dan juga biasanya itu adalah masyarakat di negara-negara industri. Ketika kita bicara masyarakat industri, berarti pasti di sana negaranya bukan negara yang terbelakang dan juga bukan negara yang sedang berkembang. Ketika kita bicara negara di sana adalah masyarakat industri, berarti masyarakatnya maju. Nah, kita bisa bandingkan secara real bagaimana perkembangan asuransi yang ada di negara-negara yang terbelakang, atau mungkin kita melihat negara kita saja, kita negara berkembang hingga saat ini statusnya itu belum diganti-ganti, masih termasuk kategori negara berkembang.
Tapi kalau kita perhatikan di sana, asuransi memang tidak bisa berkembang dengan optimal. Mengapa? Karena masyarakatnya belum menganggap bahwa asuransi itu adalah suatu hal yang wajib, atau asuransi itu adalah sesuatu yang layak dimasukkan dalam anggaran rutin di setiap tahunnya. Nah, sehingga yang bisa seperti itu bagaimana? Karena masyarakat ketika membeli asuransi juga harus didukung dengan purchasing power, daya beli. Sementara daya beli harus didukung dengan penghasilan. Nah, disinilah mengapa kalau ingin optimal berarti masyarakatnya harus masyarakat industri dan maju. Nah, otomatis di sana ketika kita masuk ke masyarakat maju, industrinya maju, pasti di sana penghasilan masyarakatnya di sana juga sangat mendukung untuk ikut asuransi. Logika alur pikirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok saja di sana tidak mungkin, masa mau beli asuransi. Nah, itu alasan yang utama mengapa kalau kita menginginkan asuransi itu bisa berkembang dengan pesat, masyarakatnya di sana adalah masyarakat yang sudah maju. Artinya maju di sana dalam arti mereka memiliki kebebasan finansial untuk melakukan pembelanjaan di semua sektor yang dibutuhkan. Kemudian di sana juga didukung oleh regulasi pemerintah seperti di awal yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu peraturan-peraturan perundangan di sana sudah terorganisir dengan baik, diterapkan dengan fair, dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Artinya apa? Sebenarnya di Indonesia masyarakatnya otomatis berasuransi, tetapi masyarakat yang memiliki kendaraan, entah itu roda 2, roda 3 maupun roda 4 ataupun roda yang lebih dari 4. Artinya apa? Kendaraan yang sudah bermesin. Kenapa? Karena di sana pasti akan masyarakat itu diwajibkan mengikuti asuransi jasara harja. Nah, itu kadang masyarakat tidak menyadari ketika membayar pajak di mana STNK. Nah, di sana kalau kita perhatikan itu ada di sana. Sehingga kenapa ketika ada masyarakat yang memiliki kendaraan dan di sana ber-STNK kebetulan atau suatu saat mengalami musibah kecelakaan, secara otomatis pasti akan di-cover oleh jasara harja, asalkan pihak keluarga dari nasabah yang mengalami musibah itu mengajukan klaimnya. Nah, disinilah sebenarnya kita itu sudah diwajibkan, tetapi karena tidak disosialisasikan sehingga masyarakat masih ambigu dan bahkan di sana masih asing tentang kepentingan daripada asuransi itu sendiri. Nah, sehingga tadi dikatakan ketika peraturan perundang-undangan diterapkan wajib include. Contohnya kita di setiap tahunnya pasti bayar perpanjangan untuk STNK, surat tanda nomor kendaraan. Nah, di sana sudah ada itu biaya asuransi. Nah, itu nanti mungkin akan sudah berkembang juga untuk saat ini, yaitu dengan diwajibkannya masyarakat mengikuti BPJS kalau di Indonesia. Baik BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Perusahaan asuransi itu bisa berkembang dengan optimal jika di sana didukung secara makro dan juga mikro, sehingga bukan masyarakatnya yang dikejar-kejar oleh perusahaan asuransi, tetapi masyarakat yang akan mencari perusahaan asuransi. Itu yang terjadi di negara-negara maju. Nah, sekarang kita akan melihat keoptimalan dari perusahaan asuransi itu sebenarnya akan membentuk asuransi itu menjadi beberapa bentuk badan usaha asuransi. Yang pertama adalah badan usaha milik negara, kemudian yang kedua stock company atau sering disebut perseroan terbatas atau PT, kemudian mutual company, kemudian reciprocal dan layat association. Nah, untuk yang pertama adalah badan usaha milik negara. Ini yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia dikatakan ada asuransi milik pemerintah dan asuransi milik non pemerintah atau sering disebut milik swasta. Nah, disinilah yang milik pemerintah itu yang dimaksudkan di sini sebagai BUMN, dan di Indonesia yang beroperasi asuransinya adalah TASPEN, Tabungan Asuransi Pensiun dan Jasa Raharja serta BPJS.
dulu kala yang namanya BPJS awalnya itu hanyalah BPJS untuk kesehatan, tetapi kemudian dikembangkan di sana hingga ke tenaga kerjaan. Harapannya adalah ketika karyawan nanti sudah pensiun, mereka ada harapan masih mendapatkan tunjangan pensiun seperti itu. Kemudian di lain pihak juga ada badan usaha milik negara selain Taspen, Jasara Harja dan BPJS, juga ada PT Jasa Indonesia Persero, PT Asuransi Ekspor Indonesia Persero. Nah, di sini kenapa ada PT Jasa Indonesia? Ini sama juga ketika bank-bank yang ada di Indonesia itu di cover atau mereka mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari lembaga penjaminan simpanan. Siapa itu? BI. Jadi lembaga penjamin simpanan itu di Indonesia adalah BI, mengcover bank-bank yang melakukan transaksi simpan dan pinjam, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika uang mereka nanti tidak bisa diklaim, mereka bisa tetap akan mengajukan setelah nanti di cover oleh BI. Nah, untuk di asuransi, nasabah yang sudah ikut asuransi asal perusahaan asuransinya legal, biasanya di sana sudah di cover juga oleh PT Jasa Indonesia Persero ini, sehingga kebangkrutan di sana itu bukan ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya ini adalah yang dikatakan perusahaan asuransi milik swasta, yaitu perseroan terbatas. Di sana memang tujuan utamanya adalah profit making, berarti memang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, disinilah sering kita melihat di Indonesia banyak sekali, dan bahkan sekarang bank-bank yang ada di Indonesia mereka punya unit bisnis asuransi. Mengapa itu sangat menarik bagi perbankan? Karena rata-rata para nasabah, terutama nasabah yang melakukan transaksi utang, syarat untuk ikut hutang di sana biasanya harus di cover oleh perusahaan asuransi. Tujuannya apa? Win-win solution. Bagi siapa? Bagi perusahaan asuransi, juga bagi perbankannya. Contohnya, misalnya Tuan X pinjam uang ke Bank Y. Nilainya di sana kurang lebih 1M. Sementara Tuan X di sana umurnya 50 tahun. Nah, usia manusia logikanya atau dianggap secara umum kurang lebih 62 tahun. Tetapi menjadi hal yang sangat umum bahwa manusia belum tentu nanti hingga 62 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang di angka itu. Nah, disinilah fungsi dari perusahaan asuransi. Mereka mengambil atau memproteksi perusahaan lain yang melakukan kegiatan bisnisnya, yaitu simpan pinjam. Sehingga ketika ada nasabah meninggal padahal belum melunasi hutang-hutangnya, disitulah nanti kewajiban perusahaan asuransi untuk mengcover, menutup kekurangan hutang yang harus dibayarkan. Kok bisa ya? Kok mau ya perusahaan asuransi seperti itu? Nah, mau seperti yang sudah kita bahas kemarin tentang asuransi, bahwa asuransi itu bisnis utamanya adalah mengcover kerugian. Bukan kemudian perusahaannya selalu mencari dana pribadi perusahaan untuk mengcover, tetapi dana-dana itu dihimpun dari nasabah-nasabah yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah mutual company, yaitu badan usaha asuransi yang didirikan dan dimiliki oleh para pemegang polisnya. Ini contohnya kalau di Indonesia adalah asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912. Perusahaan asuransi Bumi Putra ini memang didirikan di tahun 1912, makanya menggunakan brand atau mereknya di sana asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912. Nah, di situ bukan kumpulan atau seseorang atau beberapa orang punya modal mendirikan perusahaan asuransi, tetapi di sana adalah orang-orang yang memiliki polis di dalam perusahaan tersebut berinisiatif, yuk kita dirikan perusahaan asuransi yuk. Nah, sehingga di sana terjadilah yang dikatakan sebagai mutual company. Mutual itu saling, company itu perusahaan yang saling apa? Di dalamnya yaitu antara para nasabah itu sendiri. Sementara jenis mutual company itu ada 3, yaitu class mutual, farm mutual, factory mutual, dan general rating mutual. Yang membedakannya di sana yaitu dalam hal beroperasinya. Ketika kita melihat class mutual,
Artinya apa? Bahwa asuransi itu hanya fokus di satu saja, misalnya Jaskrindo, jasa asuransi industri. Nah, yang di cover apa? Perusahaan-perusahaan manufacturing saja. Dia tidak mengcover, Jaskrindo tidak mengcover perusahaan selain industri manufacturing. Misalnya UMKM gitu tidak di cover sama Jaskrindo. Kemudian ada Farm Mutual, yaitu di sana hanya bergerak di bidang pertanian saja. Pertanian itu meliputi juga di sana peternakan, sehingga petani-petani dan peternak-peternak itu bisa mengasuransikan tanamannya, misalnya padi. Padi sering beresiko diserang hama. Kemudian juga beresiko karena faktor musim. Nah, di sana dihitung, diasuransikan, sehingga ketika gagal panen nanti akan diberi ganti rugi oleh perusahaan asuransi. Sama juga ketika kita bicara factory mutual, yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengasuransian pabrik-pabrik, karena di sana ada factory. Jadi pabriknya yang diasuransikan. Nah, pabriknya yang diasuransikan itu tidak termasuk karyawannya. Karyawan di sana masuknya asuransi jiwa. Nah, sehingga pabriknya itu berarti apa? Bangunan berikut isinya. Itu yang diasuransikan. Ketika bangunan berikut isinya di sana itu diasuransikan, berarti ketika terjadi musibah kebakaran terutama, nanti akan diperhitungkan oleh perusahaan asuransi yang sesuai untuk diganti tingkat kerugiannya. Kemudian ada general rating mutual, yaitu apapun yang diinginkan oleh nasabah atau tertanggung sama perusahaan asuransi tersebut diusahakan, sehingga di sana general rating mutual ini kadang produknya itu sudah disiapkan tapi belum tentu ada pembelinya, tapi kadang ada produk yang belum disiapkan, justru pembelinya atau nasabahnya meminta diadakan, sehingga di sana general rating mutual itu bisnisnya, produknya di sana banyak. Kemudian ada reciprocal. Reciprocal tadi adalah pemiliknya adalah para pemegang polis itu sendiri yang ditunjuk sebagai attorney in fact, di mana mereka di antara di dalamnya itu sendiri saling menunjuk. Kamu jadi direktur utama, kamu sebagai manajer operasional, manajer marketing, manajer keuangan, manajer pemberdayaan SDM yang ada di dalamnya itu sudah diatur di dalamnya, itu yang dikatakan sebagai attorney in fact. Kemudian kalau begitu, apakah itu sama dengan yang ada di mutual company? Beda. Kalau mutual company memang di sana yang memiliki badan usaha itu adalah para pemegang polisnya. Tetapi yang membedakannya ketika kita bicara reciprocal di sana, itu adalah kalau reciprocal itu pemilik polis, tapi mereka sudah ikut asuransi dulu. Setelah ikut asuransi, mereka berkumpul, para nasabah ini berkumpul untuk membahas mendirikan perusahaan baru. Nah, perusahaan baru yang tercipta karena kumpulan dari beberapa orang yang beberapa orang nasabah dalam sebuah perusahaan asuransi, tapi kemudian mereka akan mendirikan perusahaan asuransi baru, itulah yang dikatakan sebagai reciprocal. Sehingga antara reciprocal dengan yang dikatakan di depan tadi mutual company itu berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah Allied Association, yaitu suatu organisasi dari individu-individu penanggung yang bersatu untuk underwrite atau menanggung risiko atas dasar kerjasama. Nah, ini baru ada 2 di dunia, yaitu di London, Inggris, sehingga terbentuklah London Lloyd's dan American Lloyd's. Ini bagaimana sih itu cara kerjanya? Kenapa kok di situ dikatakan suatu organisasi dari individu-individu penanggung yang bersatu untuk underwrite atau menanggung risiko? Artinya di sana itu adalah orang-orang, mereka awalnya bukan pemegang polis, jadi beda dengan reciprocal, beda dengan mutual company. Mereka bukan pemegang polis, tetapi mereka berinisiatif, yuk kita dirikan perusahaan asuransi yuk. Perusahaan asuransi kita banyak produknya yuk. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka berkumpul, menyatukan visi misi, menyatukan modal, berdirilah sebuah perusahaan asuransi di mana di sana risiko yang ditanggung itu banyak jenisnya atau ragamnya. Nah, itu tadi adalah pengelolaan bisnis asuransi yang ada di dunia ini, sehingga
Ketika kita bicara pengelolaan bisnis asuransi, berarti kita tidak bisa lepas dari faktor makro. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.